Pemirsa yang beriman, Umar bin Khattab merupakan sosok yang tegas dan terkadang sifatnya itu membuatnya lebih keras dalam menghadapi sejumlah persoalan, seperti saat dimintai pendapat mengenai tawanan Perang Badar. Umar mengusulkan agar semua tawanan dihabisi nyawanya. Berbeda dengan Abu Bakar, sifatnya yang lembut mengusulkan agar tawanan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Watak keras Umar ini sebenarnya sudah bawaan sejak lahir. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai musuh Nabi Muhammad SAW yang ditakuti. Ia tidak segan mengintimidasi setiap umat muslim yang ditemuinya. Setelah mu'alaf, Umar berubah menjadi pembela dakwah Rasul yang disegani tanpa kehilangan sifat tegasnya. Di sisi lain, ia merupakan sahabat yang sangat taat pada Nabi Muhammad. Salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad. Sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Umar pun mengikutinya. Hanya saja sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada seseorang yang sedang ia marahi. Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tak akan pernah menciummu. Kisah ini dicatat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan mengutip hadits riwayat Imam Bukhari berikut ini. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Dalam redaksi hadis lain sedikit berbeda, sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar disebutkan, maka dia menciumnya, lalu berkata, "Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia berkata lagi, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi SAW, dan kami tidak suka bila meninggalkannya. Setelah Umar mencium batu itu, ia menangis dengan keras dan menoleh ke belakang. Ternyata ada Ali bin Abi Thalib. Umar berkata, "Wahai Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib, disinilah tempat menumpahkan air mata dan doa-doa yang dikabulkan." Ali kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hajar Aswad ini bisa memberi mudarat dan manfaat. Bagaimana mungkin?" kata Umar. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan, "Sesungguhnya ketika Allah mengambil janji atas keturunan Adam, Dia menetapkan suratan dan meletakkannya pada Hajar Aswad. Batu tersebut akan menjadi saksi bagi umat muslim yang menepati janjinya. Demikian pula menjadi saksi bagi orang kafir yang mengingkarinya." Imam Ghazali menyebut dalam tulisannya bahwa penjelasan Ali ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 173 tentang janji yang disanggupi anak cucu Adam saat masih dalam alam arwah. Pemirsa yang beriman, sekilas sikap Umar terhadap Hajar Aswad di atas seolah menunjukkan dirinya tidak mempercayai keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh batu mulia itu. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ada hikmah besar di balik ucapannya. Saat peristiwa ini terjadi, kualitas keimanan masyarakat Makkah yang belum kokoh mengingat mereka belum lama memeluk Islam. Ucapan Umar tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai orang-orang meyakini ada batu yang bisa memberi mudharat dan manfaat dengan sendirinya, sebagaimana dulu orang Arab jahiliyah meyakini berhala-berhala mereka. Jadi Umar tetap meyakini sejumlah keistimewaan yang dimiliki Hajar Aswad, termasuk bisa melebur dosa dengan mencium atau menyentuhnya. Hanya saja Umar menyesuaikan sikapnya itu di tengah-tengah masyarakat Makkah agar tidak terjadi salah persepsi. Selain itu, hikmah lain dari sikap Umar di atas menunjukkan ketaatan seorang umat Nabi untuk menjalankan sunnah Rasulnya. Kesediaan Umar mencium Hajar Aswad atas dasar ittiba, mengikuti perbuatan Nabi, merupakan bukti ketakwaannya. Umar tidak bertanya apa sebabnya Nabi mencium batu tersebut, ia hanya mengikuti apa yang Nabi lakukan. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juga menjelaskan bahwa dalam agama Islam ada banyak ibadah yang dasarnya adalah ittiba. Pemirsa yang beriman, Hajar Aswad merupakan batu termulia, dia berasal dari surga. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. Kemudian dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam. Tentang keutamaannya yang lain dari batu ini, beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cara yang benar." Hadis riwayat Imam Hakim dan Ibnu Hibban dan disyahihkan oleh Al-Albani. Sementara Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa sesungguhnya mengusap keduanya, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, akan menghapus dosa. Wallahu a'lamu bis-shawab.